Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi anak-anak Sekolah Minggu. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Guru Luki. Selamat pagi Bu Guru Linda. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan walaupun masih di tengah pandemi, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk datang beribadah kepadanya. Bagaimana kabar anak-anak Sekolah Minggu? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Anak-anak Sekolah Minggu, kasih Yesus itu sungguh manis dan indah dalam hidup kita. Untuk memulai ibadah kita, silakan berdiri. Kita menyanyi, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kita, Tuhan ada bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Anak-anak Sekolah Minggu, Tuhan Yesus itu baik. Itu baik untuk ibu guru, baik untuk anak-anak, baik untuk orang tua, dan baik untuk kita semua. Untuk itu, mari memuji Tuhan. Allah itu baik dengan dua versi, bahasa Indonesia dan bahasa Toraja. Allah itu baik. Sekolah Minggu, ibu guru mau tanya, siapa di sini yang masih tidak dengar-dengaran sama orang tuanya? Siapa yang masih suka pukul temannya, masih suka berkelahi sama temannya? Ya, anak-anak Sekolah Minggu harus tahu kalau Tuhan Yesus tidak suka perbuatan itu. Untuk itu, mari datang di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa kita. Anak-anak Sekolah Minggu, ikuti ibu guru, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersalah. Tuhan Yesus, kami bersalah. Tolong ampuni kami. Tolong ampuni kami. Ya, untuk kita semua yang sudah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita sukacita dari Tuhan Yesus. Berita sukacita yang terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-34 ayat yang 9, firman Tuhan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin.
Ya, kita kembali akan mendengarkan cerita Alkitab. Siapa di sini yang sudah rindu dengarkan cerita Alkitab? Nah, cerita Alkitab akan dibawakan oleh Ibu Guru Restu. Namun sebelum itu, mari silakan berdiri anak-anak sekolah minggu. Kita menyanyi Alkitab Buku Terindah. Disilakan. Ya, anak-anakku yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab. Mari duduk tenang, kita juga mau berdoa, semua lipat tangannya. Kita berdoa, ikuti Bu Guru berdoa. Alkitab itu benar, kami siap mendengar. Tuhan tolong kami mendengar. Amin. Ya, anak-anakku yang terkasih, saat ini kita akan mendengarkan cerita. Ada seseorang yang badannya sangat kekar, sangat kuat. Dia itu bisa melawan orang banyak. Dia diberi kekuatan oleh Tuhan. Siapakah kira-kira orang ini? Untuk mengetahui siapa orang ini, mari kita dengarkan cerita Alkitab melalui menonton video berikut. Mari kita saksikan. Ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu, dan berfirman kepadanya, "Sebab engkau akan mengandung, dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah." Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Karena pada masa itu, orang Filistin menguasai orang Israel. Simson pergi ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu, berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya tanpa apa-apa di tangannya. Pada suatu kali, ketika Simson pergi ke Gaza, ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Pada waktu tengah malam, bangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semuanya beserta palangnya. Diletakkannya di atas kedua bahunya. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar.
Dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya? Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku. Dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya, sambil membawa uang itu. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sesudah itu, berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka. Dan untuk bersukaria, Simson dipanggil dari penjara. Dan ketika orang banyak melihat Simson, Simson, musuh kita! Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, Lepaskan aku, dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas Sotoh, ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Ya anak-anakku yang terkasih, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Hakim-Hakim pasal 13 sampai pasalnya yang ke-16 ayat 31. Kita akan baca bersama-sama Hakim-Hakim 13 ayatnya yang ke-5. Kita baca bersama-sama ayatnya yang ke-5 ya. Kita mulai. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu menjadi seorang nasir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Amin firman Tuhan. Ya, saat ini kita akan bersama-sama berdoa Bapa kami. Semua mari lipat tangannya, kita mau berdoa Bapa kami bersama-sama. Mari lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita mau katakan bahwa Allah kita itu besar dan kuat. Dia yang punya gunung, Dia yang punya laut, Dia yang punya sungai. Kita mau bernyanyi Allahku besar. Tiada yang mustahil.
perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bulan bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Uangnya dilipat baik-baik. Ambil persembahan, kita memuji Tuhan, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau berilah sekarang. Tuhan dan kuasa memberkati kau selamanya. Doa syukur dan syafaat oleh Kakak Restu. Ya, saat ini kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Mari lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali bersama-sama bersekolah minggu. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan boleh memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini boleh dikelola dengan baik untuk gereja kami. Kami juga mau bersyukur ya Tuhan untuk setiap kami yang masih sekolah, yang sekolah online. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang memberi kami kekuatan, kepintaran dalam sekolah kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Papa dan Mama, Oma dan Opa. Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan, Papa dan Mama yang selalu menjaga kami, yang selalu memberikan kami apapun yang kami butuhkan. Tuhan yang selalu memberikan mereka kekuatan. Kami juga ya Tuhan bersyukur untuk setiap hal yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan selalu memberikan kami kekuatan, kesehatan anak-anak-Mu ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan khususnya untuk minggu depan tanggal 22 nanti akan dilaksanakan konsolidasi. Tuhan Yesus memberkati kakak-kakak kami pun guru-guru sekolah minggu yang akan mempersiapkan Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang melindungi kami dalam masa pertumbuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Anak-anak sekolah minggu harus yakin bahwa Tuhan Yesus selalu menyayangi kita dan selalu memberkati kita. Silakan berdiri. Kita menutup ibadah kita menyanyi berkat kuterima. Terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya. Nah, kita akan menutup ibadah kita. Mari memuji Tuhan sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
duduk kembali, ibadah kita selesai. Sampai jumpa dalam ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!